Iya, shalom saudara, semua jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Karena anugerah Tuhan, biarlah kita terus mau datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa pujian penyembahan kita. Menjadi dupa yang berbau harum, karena Tuhan itu senang ya ketika kita mau terus menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biar malam ini kita datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua jemaat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di 5 benua, di semua negara-negara. Selamat siang atau selamat pagi, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk memuji menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami dipilih untuk ada di bait-Mu memuji menyembah Engkau. Engkau harta yang tidak ternilai yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu terus di dalam hati dan hidup kami, sehingga pujian penyembahan kami terus lahir kepadamu Yesus. Engkau permata terindah bagi kami Tuhan. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Amin Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Lebih lagi katakan, Yesus Kau permata, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi katakan, Yesus Kau permata, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kau permata yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau yang termulia, Kau harta yang terindah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi katakan, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku.
tak dapat menggantikan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikan kami indah, biarlah pujian penyembahan bagi-Mu selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Bagi-Mu segala pujian kami Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Lebih lagi katakan, bagi-Mu segala pujian Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Lebih lagi mari angkat hatimu, katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kaulah kebanggaan kami Tuhan. Amin. Oh, janji-Mu bersinar, buktikan Engkau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Apapun keadaanmu malam ini, mari naikkan pujian bagi Tuhan. Dia yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar. Amin. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Yes Lord. Tuhanku, tiada Allah seperti-Mu. Yesus Tuhan kami. Engkau Raja di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang berdaulat. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Janji-Mu bersinar dalam hidup kami. Itulah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Ajar kami hari-hari ini untuk terus bersandar dan percaya bahwa Tuhan Engkau menggenapi janji-Mu bagi kami. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti. Lebih lagi dari hatimu katakan, bagi-Mu segala pujian Tuhan.
seperti-Mu Tuhan. Kau berkuasa menggenapi segala janji-Mu di hidup kami. Karena itu kami percaya tidak ada satupun janji-Mu yang gagal. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau yang terus mengharapkan Tuhan, jangan pernah menyerah saudara. Cari Tuhan sampai engkau menemukannya, menemukan pertolongannya, menemukan mujizatnya hari ini. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Lebih lagi katakan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Amin. Kami percaya Yesus, mujizat-Mu Tuhan disediakan bagi hidup kami. Amin. Kami diangkat dan dipulihkan. Lebih lagi saudara, angkat hatimu, angkat imanmu, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan Tuhan. Oh, Kau yang mengangkat hidup kami, Kau yang memulihkan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa hidupmu gagal, kalau hari ini engkau merasa rasanya tidak mungkin lagi Tuhan pulihkan, biar engkau terus angkat hati dan imanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus berkata, sebab bagi Allah perkara itu mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil asalkan kita mau percaya kepada Dia. Sungguh-sungguh datang terus di hadapan hadirat-Nya saudara. Lebih lagi kita mau hampiri Dia dengan iman. Katakan pujian ini menjadi sebuah komitmen dan deklarasimu di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Lebih lagi katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat hidup kami Tuhan, pulihkan hidup kami Bapa. Karena hanya kepadamu kami menaruh harapan kami. Terus bawa kami di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan.
Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu ya. Shalom Ibu Debbie, saya seorang ibu. Saya pengikut setia Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Sekalipun memang kadang tidak bareng jam 5 pagi karena kalau pagi saya berdoa singkat lalu persiapkan sarapan dan bekal makan siang untuk anak dan suami. Kemudian barulah saya ikut Mezbah Syukur, puji Tuhan ya, tapi tetap ikut. Jadi telat tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Dan saya juga ikut dari awal Bu. Sebelum ada Mezbah Doa saya sudah setia mengikuti khotbah-khotbah Ibu. Saya mau bersaksi luar biasa kuasa Tuhan. Luar biasa perjamuan kudus ya, itu benar-benar hidup. Sekalipun dilakukan hanya di rumah saja. Saya sungguh-sungguh terkagum-kagum akan kuasa Tuhan Yesus. Jadi ceritanya begini Bu. Biasanya saya datang bulan, saya mengalami datang bulan lebih cepat dari biasanya. Biasanya hanya 5 hari, tetapi yang ini berbeda ya, datangnya lebih cepat dan juga lebih lama. Di hari yang kelima, saya seperti pendarahan. Terus hari yang keenam semakin banyak. Hari yang ketujuh dan hari yang kedelapan sudah seperti pendarahan deras sekali. Saya selalu tumpang tangan dan saya berdoa. Selalu saya ikut bareng berdoa Ibu. Bahkan saya juga angkat perjamuan kudus jam 3 sore. Ya, jam 3 sore saya angkat perjamuan kudus. Saya ikut ibadah dari Ibu Debbie di YouTube. Lalu saya makan dan minum perjamuan kudus. Walaupun hanya roti dan madu. Saya imani saya pasti sembuh. Hari yang ke-9 semakin deras pendarahan saya. Dan ya bahkan bukan hanya deras pendarahannya, tapi keluar seperti ya darah yang menggumpal-gumpal. Saya terus berkatakan ya bahwa saya pasti sembuh. Bahkan saya tidak mau iman saya menjadi lemah. Saya yakin bahwa Tuhan sedang membersihkan rahim saya. Saya perkatakan firman Tuhan Bu, asal ku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Jadi saya harus berusaha menjamah jubah Tuhan, berjuang keras dan bertekun mencari Tuhan. Supaya saya bisa menjamahnya. Tidak santai-santai saja, tetapi berdesak-desakan. Pikiran saya seperti itu. Sebelum suami saya berangkat bekerja, saya berdoa bersama. Dan suami menumpangkan tangan di rahim saya. Puji Tuhan, hari yang ke-10 mulai berkurang. Bahkan hari yang ke-11 tinggal sedikit dan hari yang ke-14 bersih. Puji Tuhan Bu, benar seperti yang kata Ibu Debbie. Tidak ada dokter hebat, tidak ada pendeta yang hebat, yang ada Tuhan yang hebat. Wow, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Saya juga pada bulan Juli tahun 2021 pernah tidak sadarkan diri 3 hari di ICU. Saya dirawat dengan alat seadanya sebab tidak ada tempat, di mana-mana penuh semuanya. Dan hari yang ketiga saya dapat tempat di ICU. Tapi saya berdua bersama dengan pasien COVID. Saya dirawat oleh dokter-dokter dan suster-suster yang merawat pasien COVID. Tapi saya tidak takut tertular, saya selalu menyembah Tuhan di saat saya sudah sadar. Saya percaya hidup dan mati saya di tangan Tuhan. Dan puji Tuhan ya, saya di hari yang keempat
dipindahkan ke ruangan rawat biasa. Ternyata menurut dokter syaraf otak saya bengkak. Karena itu saya 3 hari tidak sadarkan diri. Waduh. Karena menurut dokter saya kekurangan garam hingga ekstrim sehingga otak bengkak. Puji Tuhan hari ke-6 saya sehat, tidak tertular COVID, sekalipun waktu itu saya belum divaksin. Luar biasa Tuhan Yesus, akhirnya saya pulang, kemudian seharian setelah seharian setelah dari rumah sakit, saya sudah pergi ke pasar, naik sepeda sendiri. Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Ibu, mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Iya, jadi ini kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu yang mengalami pendarahan. Tapi dia terus berdoa, perjamuan kudus, dan akhirnya pada hari yang ke-14 pendarahannya berhenti. Bahkan di bulan Juli juga dia pernah tidak sadarkan diri 3 hari di ICU. Yang menurut dokter ya pembuluh otak syaraf-syaraf di otaknya bengkak karena kekurangan garam yang ekstrim. Ya, tapi itulah Tuhan saudara ya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dia sanggup menyembuhkan bahkan memulihkan. Iya, Tuhan baik dan biarlah Tuhan senantiasa terus ya memakai ibu dan juga menjadikan ibu sebagai orang yang terus mengalami Tuhan dan bisa bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita sudah di Kejadian pasal yang ke-30 ya. Kemarin kita sudah sampai Kejadian pasal 31 di mana ya kemarin Yakub lari dari Laban, ia membawa istri serta anak-anaknya, bahkan membawa semua kambing domba ternaknya. Ketika Yakub lari dari rumah Laban, ya istrinya Rahel mencuri terafi milik ayahnya, yang dianggap itu adalah benda sakral yang mengandung kuasa bisa mendatangkan berkat. Dan sekarang kita akan lanjut sampai di pasal 31 ayat 22. Judul perikopnya di sana, Laban mengejar Yakub. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Ya, 23, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ayat yang ke-20 ya 25. Di sana dikatakan, ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemah di pegunungan Gilead. Ayat 26, berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Ayat 27, mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Ayat 29, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saudara, kita lihat di sini ya, bagaimana Tuhan itu dahsyat kepada Yakub sebab dia orang disertai Tuhan. Ketika Laban mertuanya marah dan ingin mengejar Yakub, saudara, mungkin dia sudah berniat untuk
Ya tunggu saja ya Yakub, kalau aku sampai ketemu kamu, kamu bawa lari anak-anakku. Bahkan terafim yang dianggap sakral pun dicuri ya oleh Rahel. Pasti Laban sudah berniat jahat terhadap Yakub. Tetapi karena Yakub ini orang yang disertai Tuhan, dia terikat perjanjian berkat dari ayahnya, dari kakeknya Abraham, Ishak dan Yakub, maka Tuhan mendatangi Laban mertuanya lewat mimpi. Dan Tuhan berkata, ya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saudara, kita melihat di sini ya, orang yang disertai Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Bahkan ya musuhnya pun tidak dapat melakukan apa-apa kepada dia. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Ya, di sana dikatakan Tuhan yang menyertai Yakub. Lalu Laban mengejar dia, ketemulah di pegunungan Gilead, dia sedang memasang kemah. Akhirnya Laban dan saudara-saudaranya juga memasang kemah di situ. Lalu berkatalah Laban kepada Yakub, apa yang sudah engkau perbuat ini? Kenapa kamu enggak pamit baik-baik? Supaya aku mengantarkan engkau pergi dengan sukacita, dengan tari-tarian, dengan nyanyian, dengan rebana. Kenapa kamu harus pergi dengan cara begini? Sehingga kamu tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku dan juga melepaskan anak-anakku. Ya, kita percaya saudara, Tuhanlah yang mengubah hati Laban sehingga dia bisa berkata begitu. Kenapa? Karena Tuhan mendatangi dia. Kita tahu bersama Laban ini jahat. Dan beberapa kali dia terus menipu Yakub. Makanya Yakub lari. Tetapi ketika dia didatangi oleh Tuhan, Tuhan mengubahkan. Ketika kita menjadi orang disertai Tuhan, saudara, ya bahkan orang-orang berniat jahat kepada kita pun akan diubahkan oleh Tuhan. Kita tetap berdoa, saudara, ya, biar Tuhan mengubahkan hati mereka. Laban menjadi orang yang sangat manis, luar biasa, berkata, kenapa kamu gak ngomong pergi? Kalau kamu ngomong, aku akan melepaskan engkau dengan rebana, tari-tarian, dengan sukacita, dengan kecapi. Ya, kamu bahkan tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucuku. Bahkan Laban berkata, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu itu telah berfirman kepadaku tadi malam, ya, dia bilang, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ayat 30, maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Itu serafim itu ya saudara, yang mencuri Rahel. 31, lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Ya, tetapi pada siapa aku menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Ya, Yakub nggak tahu. Yakub bilang kepada mertuanya, aku pikir kalau nanti aku pamit, ya kamu akan merampas istri-istriku. Ya. Lalu Laban berkata, kenapa engkau mencuri dewa-dewaku yang dianggap berhala itu, saudara ya? Yakub bilang, kalau engkau menemui dewa-dewamu di antara pegawai-pegawaiku, periksa. Maka orang itu janganlah hidup lagi. Sementara Yakub tidak tahu bahwa yang mencuri itu adalah Rahel istrinya. Ya, lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan juga dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Ayat 35, lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapa marah,
karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haid. Rahel menipu saudara, padahal dia dudukin itu terafim di atas onta. Dan Laban mencari dengan teliti tetapi ia tidak menemui terafim itu. Ayat 36, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata ya kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Ayat 37, engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini ketika Laban mengejar, ya, dia membongkar semua barang-barang pegawai-pegawai Yakub. Dia membongkar kemah Rahel, kemah kedua budak itu, bahkan kemah ya Lea tidak menemukan. Ternyata terafim itu sudah dipindahkan oleh ya Rahel ke atas ontanya, lalu diduduki pelananya. Lalu ya dia alasan dia tidak bisa turun karena sedang datang bulan. Ya, Laban mencari dengan teliti tidak ketemu, akhirnya Yakub marah ya dan bertengkar. Kenapa kamu memburu aku seperti aku ini apa pencuri gitu ya. Ayat yang ke-38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba-domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran. Dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa padamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. 40, aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun aku di rumahmu, aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ya, jadi Yakub berkata, kenapa engkau mengejar aku seperti aku ini pencuri atau apa ya, karena Yakub nggak tahu memang Rahel yang mencuri. Ya, lalu dia marah saudara ya. Jadi saudara, kita melihat di sini apakah ya benar-benar Yakub marah kepada Laban saudara, karena dia tidak menyangka kalau ternyata yang mencuri itu adalah istrinya Rahel. Ya, lalu kita lihat di sini dia menjadi panas hati. Dia marah kepada Laban mertuanya. Dan akhirnya dia menyuruh semua pegawai-pegawainya keluar. Yakub menjadikan sebagai kebiasaan untuk melakukan lebih daripada yang diharapkan darinya. Ya, dia bertanggung jawab penuh ketika dia menjadi penggembala di rumah Laban. Bahkan kawanan dombanya ketika diserang, ya dia yang nanggung kerugiannya saudara. Dia nggak pernah menuntut dari Laban. Kalau singanya dimakan, kalau dombanya dimakan singa, dia ganti. Dan dia tidak pernah berbagi kerugian dengan Laban, tetapi berbagi keuntungan. Dia seorang pekerja keras, bahkan setelah upahnya berkali-kali dipotong. Ya, dan akhirnya kerajinannya pun membawakan hasil. Kawanan dombanya mulai bertambah-tambah, ya. Dia bekerja lebih dari yang diharapkan. Dia kurang tidur, kalau siang kepanasan, malam kedinginan.
bahkan jauh dari tidur dikatakan. Sehingga Tuhan itu memperhitungkan ya apa yang dilakukan Yakub. Tuhan memperhitungkan dia, saudara. Karena dia menyenangkan hati Tuhan. Ya, bahkan menyenangkan Laban sebagai majikannya saat itu. Di mana kambing dombanya bertambah-tambah banyak. Saudara, jangan pernah merasa dirugikan ketika kita bekerja dari apa yang diharapkan. Enggak apa-apa, taburlah terus benih kebaikan itu karena satu saat itu pasti akan bertumbuh dan mendatangkan kebaikan juga bagi hidup kita. Karena itu Tuhanlah yang memperhitungkan upahnya Yakub. Walaupun Laban tidak memperhitungkan, bahkan ditipu. Ya 10 kali diubah-ubah. Tapi kan di hadapan Tuhan tetap ya upah itu tetap ada, tetap kekal. Sebab Tuhanlah yang menghitung upah kita. Sehingga kita melihat Laban sudah berniat jahat terhadap Yakub, tapi Tuhan mendatangi dia lewat mimpi. Makanya Yakub berkata di ayat 42, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang menyuruh aku pergi dengan tangan hampa, ya. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Yaitu Tuhan menjatuhkan putusan mendatangi Laban lewat mimpi. Saudara, jangan pernah takut. Waktu kita dirugikan, waktu kita disia-sia, waktu kita diperalat oleh orang, tenaga kita diambil, ya bahkan apa yang sudah kita lakukan dengan segenap hati rasanya tidak dihargai. Lalu mungkin kita ditendang begitu saja, biarkan. Kenapa? Sebab Tuhan memperhitungkan kesengsaraan kita dan jerih payah kita itu diperhatikan Allah. Satu saat kita akan pasti menuai, saudara, kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Karena itu biarlah kita mau terus setia dan terus berharap kepada Tuhan, ya. Jangan pernah menyerah. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu mendatangkan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini firman-Mu mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa semua jerih payah kami tidak akan hilang di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin manusia memperdaya kami, memperalat kami ketika kami melakukan dengan ketulusan, maka Tuhan akan memperhitungkannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami belajar dari kisah hidupnya Yakub pada malam ini bahwa Tuhan menyertai orang yang disertai oleh Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang disertai Tuhan, agar kami juga boleh sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu di hidup kami agar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang setia berdoa, setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga-keluarga, suami istri, anak-anak dipulihkan, takut akan Tuhan. Bahkan keluarga besar kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan masa depan anak-anak kami, jodoh mereka dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Bapa buat keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau, biarlah jamahan dan lawatan Tuhan boleh terjadi. Bahkan kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit, Tuhan jamah dan lawat. Bagi para orang tua kami, oma opa kami, para single parent di usia senja mereka, Tuhan memberkati, menyertai. Kami berdoa Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang terbaring hari-hari ini tidak berdaya, lawatan Tuhan terjadi. Bagi kami percaya hidup adalah sebuah kesempatan, tetapi mati adalah sebuah keuntungan di dalam Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takuti, tapi kami berdoa Bapa, berikan kami kesempatan untuk hidup dan berbuat yang benar di mata Tuhan. Karena itu kami berdoa, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba menyerang kami lewat sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa hari ini Bapa, biar Tuhan anugerah-Mu turun atas setiap mereka yang terikat dengan berbagai dosa yang mengikat sehingga tidak ada damai sejahtera dalam hidup kami. Segala roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, roh-roh perselingkuhan, roh kemabukan, roh
minuman keras, rokok, yang terikat dengan narkoba, obat-obatan terlarang, obat tidur, obat penenang, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Lepaskan dan bebaskan. Yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, dendam, kami tolak dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kami tolak dalam nama Yesus. Biar lawatan Tuhan terjadi bagi kami, anugerah-Mu melimpah bagi kami Bapa. Berkati setiap mereka Tuhan yang rindu punya keturunan. Engkau bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Keturunan ilahi Tuhan berikan buat kami. Berkati setiap mereka yang punya kesulitan dalam hal-hal keuangan, yang berkekurangan Tuhan cukupi, yang ingin menjual aset, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jamah Tuhan bangsa ini, biar hujan pertobatan tercurah. Berkati rakyatnya, berkati tanahnya, udara, langit. Berkati pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangannya diberkati Tuhan. Sehingga Indonesia bangkit dan menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa yang lain. Berkati juga Tuhan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati TNI Polri. Jagai bangsa ini Tuhan dengan segala hal yang baik dari Tuhan. Karena itu kami patahkan roh-roh kerusuhan, terorisme, roh-roh pemberontakan, perang, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi bangsa kami. Ampuni bangsa ini Bapa, pulihkan bangsa kami. Berkati juga Tuhan untuk kami berdoa semua bangsa-bangsa di seluruh benua, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kami berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Bahkan di tengah masa pandemi kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Kami berdoa Bapa berkati, terutama kami menyerahkan Rusia dan Ukraina. Tuhan turut bekerja agar perjanjian damai boleh terjadi sehingga perang boleh berhenti. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami membuka tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.